Nah, saya sehari makan 6 sampai 9 telur satu hari. Lu bayangin ya, 6 sampai 9 telur, mukanya menjadi lebih bagus, berat badannya gak gendut. Jadi gue bingung kalau orang yang selalu menyalahkan lu gak boleh makan protein hewani lah, gak boleh makan telur. Semuanya kayak coklat, minuman boba, segala macam tuh sering banget dikonsumsi. Sampai berat badan saya tuh nyentuh 78 kilo. Dan sekarang itu, dulu dia, gue ingat sekali dulu dia di sini ada kayak semacam pulau. Banyak Pulau, lagi. iya, pulau gatel yang memerah, yang bernanah. Kita ada foto-fotonya ntar. Dikit ke Aduh, males distract. lah, Iya, bener nggak lagi. gitu. Nggak kayak gitu, jadi lebih produktif, jadi kayak lebih bisa kontrol sih. 3 hari pertama tuh kayak, Oh, oh betul-betul kepikiran sekali ya? wah gila, itu susah Oh, sekali, kayak bener-bener lemes. Lemes itu bener-bener lemes. Drop parah, craving banget gitu kan. Tapi cuma tetap bidurannya masih ada tuh. Nah, jadi kurang lebih udah mau 7 tahun kayak biduran on and terus-terusan. off, and on, Dokter on and off. alergi katanya alerginya alergi cuaca. Oh, Jadi tiap kali ada hujan udah sugesti. langsung kata-kata. Langsung kata-kata. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Felix Zulhendri. Jadi kita kedatangan tamu spesial hari ini, our very own admin, Randy. Nah, kenapa gua itu mau menginterview Randy? Karena Randy itu dulu itu terdiagnosa lupus. Dan kita mau nanya sekarang gimana strategi Randy dalam meremisikan lupusnya dia. Nah, jadi Ren, bisa cerita sedikit? Oke, kenalin, saya Randy, saya adminnya Pak Felix yang biasa di belakang layar. Jadi untuk ceritanya tuh kurang lebih tepatnya di umur saya 13 tahun. Waktu itu memang muka saya tuh jerawatnya parah sekali. Bener-bener merah sampai satu muka itu merah banget. Terus waktu itu sering sakit. Jadi waktu ke dokter itu, di rumah sakit swasta itu, disuruh tes lab. Nah, disuruh tes lab, terus abis tes lab, konsultasi sama dokternya itu dibilang katanya saya itu terdiagnosa lupus. Nah, bingung dong, lupus itu apa? Soalnya kayak nggak pernah dengar, terus kayak ngobrol sama dokternya juga bilang katanya ini penyakit langka. Terus kayak dari 10.000 orang, satu doang gitu misalnya gitu maksudnya. Jadi kayak bingung, terus kita cek di Google pun juga samar-samar. Iya, iya. Samar ya. Habis itu setelah dicek ciri-cirinya memang mirip. Memang mirip. Iya. Nah, cuma dari sana kayak denial lah, masih denial, makan masih nggak bener segala macam. Cuma mungkin kalau menurut saya kambuh paling parahnya itu setelah COVID. Jadi dari umur 13 tahun itu perjalanannya mungkin nggak gitu parah-parah banget gitu loh maksudnya. Mungkin udah ada, cuma nggak gitu parah-parah banget. Karena dulu kan belum ada duit ya. Iya. Jadi nggak bisa jajan sembarangan juga, makan di rumah doang gitu. Maksudnya nggak sampai yang separah-parah banget gitu loh maksudnya. Terus dulu kan juga olahraga lumayan kencang. Sekolah sering main basket kena matahari. Mungkin kebantu kali ya. Oh iya, for sure. Yes, Nah, yes. itu mungkin kebantu. Jadi nggak terlalu banyak efeknya. Cuma sering banget sakit. Sering banget sakit dan sering banget biduran. Nah, mungkin kalau tadi kan ngobrol sama Pak Felix sedikit kan lupus ada 2 jenis ya gitu Iya. ya. Nah, mungkin itu bukan biduran sebenarnya kayak. Itu mungkin ada tanda-tanda Tanda-tanda lupus ya emang ada. kelihatan. Nah, cuma Iya. mungkin kalau orang dulu kan ngomongnya biduran, kita kan Iya. nggak tahu. Nah, tapi itu sering sekali sih. Maksudnya kalau untuk track recordnya ya, sering sekali. Nah, masuk ke kuliah itu mulai kurang. Karena saya juga kerja kan. Jadi aktivitasnya banyak sekali, terus mungkin Kegiatan fisik kegiatan ya. fisiknya banyak, jadi banyak nggak gitu efeknya, mungkin nggak gitu keluar separah, lagi. ya. Cuma tetap bidurannya masih ada tuh. Nah, jadi kurang lebih udah mau 7 tahun kayak biduran terus-terusan. On and off, on and off. Terus gitu ya. terus terus sampai cek ke dokter alergi kan, pikirnya kan biduran kan. Sampai dibilang sama dokter alergi katanya alerginya alergi cuaca. Oh, Jadi tiap kali ada hujan udah sugesti. langsung kata-kata. Langsung kata-kata. Padahal sebenarnya kayak kalau setelah dipikir kayak bukan. Misalnya track back itu kayak, waduh ini sebenarnya dari salah makanan. Iya, iya. Karena juga kalau dilihat-lihat juga setelah masuk kuliah dan mulai masuk kerja itu makanan junk food. Semua tuh yang dulu semua dilarang sama orang tua. Nah, itu bener tuh guys. Iya, Itu iya. bener tuh. Semuanya kayak coklat, minuman boba, segala macam tuh sering banget dikonsumsi. Sampai berat badan saya tuh nyentuh 78 kilo.
Kalau sekarang udah 58, stabilnya di sana. Oh man, Gitu. 20 kilo ya. Iya. Gila sekali. Nah itu habis ketemu Pak Felix dikasih tahu, diarin waktu lihat kan, lihat tuh bentuknya memang nanti dikasih lihat ya di Ya, ada sini foto-fotonya, ada fotonya. Jadi itu merah kayak bernanah gitu dan itu gatal sekali. Itu sampai kayak ganti sabun badan lah, kayak percuma sebenarnya sih. Kayak Iya, iya, guna. iya. Nah, jadi Ren, bisa ceritain sedikit ya, apa yang lu itu ganti dari sisi pola makan dan juga dari sisi apa supplementation, apa yang lu kerjain yang sampai sekarang itu, jadi teman-teman yang lihat ya, perubahan dari berat badan itu mempengaruhi sekali ke kondisi kulitnya dia. Jadi yang gue perhatiin, ini kan kita ketemu sekitar setahunan yang lalu ya. Setahun yang lalu. Dulu mukanya jerawatan, mukanya itu parah, gatel-gatel, dan gue ngeliat, dan ini bekas-bekas apa gatel-gatel itu jelas. Begitu dengan seiring dengan penurunan berat badan menjadi yang lebih ideal, semua kondisi permasalahan kulit itu jadi lebih mereda. Dan sekarang itu, dulu dia, gue ingat sekali dulu dia di sini ada kayak semacam pulau. Banyak Pulau, lagi. ya, pulau gatel yang memerah, yang bernanah. Kita ada foto-fotonya ntar. Dan sekarang itu udah hilang, jadi berbekas aja, cuma bekasnya aja hilang, udah gak gatel lagi. Itu cuma karena perubahan pola makan dan pola hidup. Ceritain, Ren. Oke, jadi pertama kali saya udah cobain semua jenis diet sebelumnya ya. Kayak vegan, carnivore, keto juga udah cobain. Nah, cuma mungkin karena nggak cocok kali ke badan saya, jadinya kurang efektif pertama. Habis itu ikutin saran dari Pak Felix lebih seimbang. Jadi nah, pertama pasti sugar yang aneh-aneh, minuman boba, junk food tuh semua cut, bener-bener cut banget. Nah mungkin ini bagi teman-teman yang baru mau mulai, itu pasti susah sekali sih. 3 hari pertama tuh kayak, Oh betul kepikiran sekali ya? wah gila itu susah sekali, kayak bener-bener lemesnya tuh bener-bener lemes, drop parah, craving banget gitu kan. Tapi ya karena niat dan pengen ini sih, puji Tuhan berhasil lewat. Nah tapi setelah 3 hari itu bener-bener efeknya luar biasa. Bener-bener kayak, wah kok ini tiba-tiba bisa tidur nyenyak, bisa kayak, oh nih seharian gak ada mood down, gak ada apa. Nah dari sana tuh kayak akhirnya mulai lanjutin tuh, lanjutin kayak mulai seimbang segala macam. Nah habis itu disuruh sama Pak Felix tuh minum supplementation. Jadi supplementation yang saya pagi itu fish oil 3 gram, vitamin D3 yang 5000 IU sama K2, propolis. Terus siangnya saya campur vitamin multi B, malamnya zinc sama magnesium. Nah itu udah sangat-sangat membantu sekali sih. Dari bantu craving juga sih, misalnya kayak nekenin craving, nggak terlalu sampai gimana. Nah terus kalau untuk porsi makan, saya awal-awal cut benar-benar karbo. Nasi putih sama sekali enggak, cuma banyakin protein, sayur, sama fiber. Fibernya, bukan fiber, Buah-buahan. Ya. buah. Nah buah itu tapi yang nggak gitu manis, kayak apel, alpukat, sesekali mungkin jeruk. Gitu. Jadi itu perubahan yang paling itu sama. Terakhir itu jam tidur. Karena dulu kan kerjanya fotografer itu bisa jam 12 malam, kadang kan. Nah sekarang saya shift, itu bener-bener berubah sekali. Kayak, jadi maksudnya lu lebih fokus ke kerjaan tuh pada pagi dan siang. Iya, jadi lu late night. betul, karena kadang apa ya, self diagnosis kali ya. Ngerti. Kayak aduh ini lemes, capek gitu, jadi malas kerja gitu. Produktivitas juga kurang gitu rasanya dulu ya. Nah semenjak ini kayak sekarang bisa lebih on time bisa aja. Lebih on time, lebih kerjanya juga lebih cepet gitu. Maksudnya nggak kayak dikit-dikit ke distract. Iya, nggak kayak gitu. Jadi lebih produktif, jadi kayak lebih bisa kontrol sih. Misalnya ya kadang ada capek lah ya. Misalnya kayak kalau kerja kita kadang capek, cuma lebih gampang terkontrol gitu. Jadi kayak semua, terutama di emosi dan kulit itu yang paling benar-benar. Iya. Kayak jadi sekarang pakai sabun-sabun yang dulu tuh yang mahal-mahal, brand-brand yang mahal-mahal itu yang khusus itu kan. Biasanya iya gitu lah. Ya harusnya kalian tahu lah ya itu merek-merek itu. Oh mahal sekali kan. Udah gonda. Jadi hemat banyak banget gitu loh. Terus kayak secara ekonomi juga lebih hemat karena kita makan sekali udah kenyang, udah nggak craving. Kalau dulu kan dikit-dikit gitu. Harus ngemil lah, harus beli jajanan lah, beli
semua segala macam kan. Betul, betul. Dan yang satu komen yang gue dengar dari si Randy adalah makannya dia tuh jadi lebih banyak ya. Banyak banget. Makanannya jadi lebih banyak, tapi berat badan dia itu ideal karena makanan yang dia makan itu makanan bener loh. Jadi teman-teman, salah satu yang gue perhatiin ya, ngerjain coaching program, ngelihat Randy, ngelihat orang-orang sekeliling gue, kalau kita itu makannya bener, badan kita itu tahu gimana cara itu mengontrol berat badan menjadi ideal gitu. Kalau lu makannya sampah, badan lu juga bingung. Nah, salah satu yang kenapa gue bilang gue selalu ngelihat hubungan antara berat badan yang gak ideal dengan kondisi kulit itu selalu kebanyakan bersamaan. Jadi kalau teman-teman ngelihat contoh orang-orang yang pre-diabetes itu pasti gatel-gatel dan juga ada Hitam-hitam di leher hitam-hitam, itu, ya iya, kan? iya, iya. Di ini semua hitam-hitam. Jadi orang bingung itu apaan. Yaitu kondisi badan yang tidak bagus selalu akan tercermin di kondisi kulit. Jadi kalau teman-teman selalu mikirin, oh pakai skincare ini, pakai skincare. Bagi gua yang nomor satu yang teman-teman harus lihat adalah apa yang kita itu masuk ke dalam badannya kita. Karena systemic health, kesehatan secara sistemik, itu bakalan terpancar ke kesehatan kulit. Itu no question about it. Maksudnya dari sisi saintifik itu sangat-sangat jelas ya. Jadi balik lagi ke diskusi soal lupus. Jadi udah banyak sekali studi yang tunjukin lupus itu kan salah satu kondisi namanya autoimmune, di mana imun sistem itu menyerang diri kita sendiri. Nah, kalau untuk Randy, dia itu namanya cutaneous lupus, yaitu kondisi lupus autoimun yang menyerang kulit. Jadi makanya di sini memerah, terus kayak ada pulau-pulau gatel-gatel itu segala macam. Coba teman-teman Google aja namanya cutaneous lupus, pasti lu orang kelihatan itu. Nah, salah satu yang mencetus autoimmune disease adalah leaky gut loh. Ini bukan pseudoscience ya. The mechanism dari sisi mekanistik biochemistry-nya jelas, dari sisi scientific datanya itu jelas. Begitu kita makannya sampah, itu leaky gut. Jadi harusnya usus kita lengket seperti ini, dia tuh bocor. Jadi sampah-sampah itu masuk ke dalam pembuluh darahnya kita. Pembuluh darah kita itu jadi kotor, imun sistem kita itu jadi aktif secara terus-menerus. Imun sistem yang aktif yang secara terus-menerus tidak terkontrol, akhirnya dia bingung kan, dia akhirnya menyerang diri kita sendiri loh, makanya namanya autoimmune disease. Nah, begitu semua makanan sampah di stop, suplementasi dibagusin, pola makan dibenerin, olahraga dan segala macam, itu mereda sendiri dengan sendirinya gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Dan ini gue bukannya gue bilang lu nggak usah makan obat atau apa ya, tapi drug free. Tanpa lu pergi makan steroid, apalagi steroid salah satu yang paling gua anti sekali sih ya. Itu namanya glucocorticosteroid. Yang asal apa-apa autoimun itu jadi seakan-akan menjadi salah satu obat yang umum gitu loh. Padahal itu bukan sesuatu yang just Google it, teman-teman ngelihat aja scientific datanya kenapa steroid itu tidak boleh dipakai jangka panjang. There are so many reasons, oke? Okay? Nah. Dan maksudnya gua ngelihat Randy ini salah satu lagi bukti nyata kalau lu ganti pola makan dan pola hidup, semua permasalahan yang aneh-aneh itu mereda dengan sendirinya sih. Betul. Mungkin juga kasih tahu dikit kali ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang takut makan telur. Ya. Saya sehari makan 6 sampai 9 telur satu hari. Lu bayangin ya, 6 sampai 9 telur, mukanya menjadi lebih bagus, berat badannya gak gendut. Jadi gue bingung kalau orang yang selalu menyalahkan lu gak boleh makan protein hewani lah, gak boleh makan telur. Nanti hasil labnya saya udah pernah tes nih. Nanti hasil lab lagi hasil nanti lab. saya kasih lihat di sini nih. Nanti kita juga kasih post hasil labnya Randy. Dengan makanan yang nanti lu fotoin juga kali makanan sehari-hari lu. Boleh. Ya. Nanti ini juga sekalian jelasin juga kali ya ke teman-teman. Jadi kalau makan saya pagi itu telur udah pasti 3 sama buah apel kalau nggak alpukat. Gitu itu pagi. Kalau di siang itu tetap telur 2 sampai 3. Terus saya tambahin ke protein kayak ayam, ikan, kalau nggak daging B2. Kalian bisa ganti temen, daging sapi juga bisa ya. Terus sayur, serat pasti ada, sup. Sekarang karena udah mulai remisi ya, nasi paling kalau aktivitas berat banget, saya makan 2 sampai 3 sendok. Malam pun juga sama persis kayak siang sih. Jadi ya kurang itu sama jam makan. Kalau jam makan saya maksimal itu jam 6 banget deh. Itu udah maksimal banget jam 6. Pagi jam 7, siang itu sekitar jam 11 atau jam 12 kan. Gitu. Dan itu juga membantu kontrol sih. Kontrol hawa nafsu. Kadang cuma memang makan banyak sih. Iya, makan jadi banyak tapi bernutrisi gitu loh. Jadi berat badan jadi ideal. Itu sih yang teman-teman harus ingat ya. Jadi sebelum kita tutup, kita rangkum sedikit. Yang gue mau ulangin adalah nomor 1. Pola makan dan pola hidup yang benar itu akan tercermin di kondisi kulit. Jadi sebelum teman-teman itu ributin soal skincare dan segala macam tetek bengek,
Nomor satu adalah perhatiin dulu apa yang lu makan masukin ke dalam mulut lu. Itu akan sangat-sangat membantu dari masalah kulit. Itu nomor satu. Yang kedua, gatel-gatel dan segala macam psoriasis, biduran. Itu tanda-tanda paling, kalau bagi gue yang paling jelas adalah itu metabolic health yang kurang bagus, sama yang kedua tanda-tanda autoimmune. Sinyal dari tubuh nggak sih? Betul, Kayak, exactly. Itu sinyal dari badan kita yang tunjukin bahwa ini something is up, ada sesuatu yang bermasalah dari sisi sistemnya kita. Jadi makanya itu terpancar di kulit. Bagi lu orang yang jerawatnya parah, dulu gue jerawatan parah ya. Tapi lu lihat sekarang muka gue sampai kepala gue itu kinclong. Lu ngerti gak? Gue nggak pakai skincare apa, cuma pakai skincare produk gue aja yang propolis based. Udah, that's it. Gue cuci muka aja pakai air putih, maksudnya air anget aja. Gue nggak pernah pakai sabun-sabun yang nggak jelas. Ngerti kan? Maksudnya itu akan sangat-sangat terpancar. Terus yang nomor 3, dari sisi begitu kita makan yang bernutrisi, itu udah otomatis mood akan jauh lebih oke, energy mental level, health segala macam. ya kan, mental health issue, terus dari sisi kerjaan lebih produktif dan segala macam. Jadi ingat teman-teman, itulah pesan dari kita berdua adalah ganti pola makan dan jaga pola makan yang bagus itu konsisten seumur hidup. Lu itu akan dapetin manfaat yang luar biasa sih. Mungkin nih share dikit kali kok. Ya boleh. Bukannya endorse nih, tapi propolis tuh membantu sih. Oh yes. Kayak kemarin saya kan pernah kena COVID. Ya. Udah minum obat apapun, kayak 3 hari itu kayak nggak mempan. Kayak padahal udah makan udah bener segala macam kayak gitu. Terus telepon Pak Felix kan gitu nanya, besoknya mau syuting soalnya kan. Besoknya mau syuting. Abis itu, aduh ini kok kayak udah nggak kuat nih, lemes banget ini kena COVID. Oh lu kena COVID, hajar propolis bro. Pikir takut pertama kali kan. Tanya dulu nih, overdosis gak nih? Soalnya disuruh minumnya sampai 5 botol. Yes, man. Kalau gua mah ini sebotol sehari bro. Gua sebotol sehari. Tapi beneran abis minum itu tuh besoknya langsung better. Kan? Yes. Langsung better banget sih, kayak gila nih selama ini. Yes. Coba ini kurang. Karena ini antioksidan sama antiinflamasi sih. Dia antioksidan, antiinflamasi sama jaga imun sistem kita tuh untuk stabil. So it's really good man. Works like magic. Betul. Oke guys, thank you so much. Semoga ini bisa bermanfaat.